Sering kita mendengar bahwa sebagai seorang suami semestinya memberikan nafkah pada istrinya, ya, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Nah, banyak, tidak sedikit bahkan ketika seorang suami tidak mampu menafkahi istrinya secara lahir dan batin, bisa dibilang suami yang tidak bertanggung jawab, atau bisa dianggap bahwa suami sudah dianggap, bahkan ada beberapa kepercayaan mengatakan dianggap sudah tidak suami lagi. Nah, saya tergelitik dengan kata nafkah lahir dan nafkah batin. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan nafkah lahir dan nafkah batin? Nah, sama kalau saya bilang lebih jelas begitu, nafkah lahir adalah nafkah yang jasmaniah, bisa bilang begitu, atau yang tampak secara fisik atau material oleh mata, oleh telinga, dan sehingga nafkah batin adalah nafkah yang tidak tampak secara material atau nafkah rohani, bilang begitu. Nah, lalu pertanyaannya, apa yang disebut dengan jasmani dan rohani itu yang mana? Apa batasan bedanya? Ya, beberapa orang beranggapan bahwa mungkin yang dimaksud nafkah lahir itu adalah uang, materi begitu ya. Dan nafkah batin bisa dibilang seksual. Nah, ada beberapa anggapan seperti itu. Ini agak sedikit terminologi yang kurang pas menurut saya ya. Jadi nafkah lahir atau nafkah jasmani adalah segala sesuatu yang berbentuk materi, ya. Sedangkan nafkah batin adalah segala sesuatu yang ada di dalamnya. Karena segala materi memiliki rohani, ya. Segala jasmani memiliki rohani, segala materi memiliki spirit. Sehingga kalau saya bilang contoh nih, saya memberikan uang, ya, uang memberi kesenangan. Materinya uang, batinnya kesenangan. Nah, inilah disebut dengan nafkah lahir dan batin. Nah, nafkah batin lahirnya adalah hubungan seksual, nafkah lahirnya adalah, batinnya adalah kepuasan atau kesenangan. Nah, sehingga ini adalah hal yang serupa, bukan sesuatu yang berbeda jauh begitu ya. Nah, artinya segala sesuatu yang saya berikan dalam bentuk materi ataupun non materi sikapnya, ataupun misalnya kata-kata, pujian, kasih sayang. Nah, inilah nafkah-nafkah yang berupa nafkah batin. Nah, tentu setiap lelaki tidak hanya memberikan uang, ada begitu ya, memberikan uang begitu saja tanpa memberi rasa kasih, bisa jadi ya. Walaupun tidak mungkin kalau kita ditelaah begitu orang beri materi, karena materi itu mengandung nilai energi di dalamnya. Kalau seorang bisa memaknai, seorang wanita bisa maknai itu dengan batin begitu, ya itu juga nafkah batin. Ya, begitu juga dengan hubungan seksual yang dilakukan apa adanya begitu misalnya. Apa itu bisa memberikan nafkah batin? Ya belum tentu juga ya. Nah, jadi ketika kita menghargai setiap pemberian dengan penuh rasa kasih, dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, maka segala bentuk materi adalah bentuk nafkah batin, juga sekaligus nafkah lahiriah. Nah, semoga ini tidak membingungkan ya. Jadi saya setuju sekali ketika berbentuk kasih sayang, cinta, rasaan dibuat rasa aman begitu, itu nafkah batin yang membuat saya merasa aman, merasa berharga, merasa dicintai, merasa bahagia ya, tenang. Kemudian juga saya mengalami suatu kepuasan ya, kenikmatan secara fisik ya, kenikmatan secara fisik baik dengan makanan, seksual ataupun mungkin materi-materi kepemilikan. Nah, itu semua itu adalah berbentuk lahir dan juga batin. Semoga ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.